Kamu kenapa? Mukamu kayak habis nangis. Aku udah tahu semuanya, Mas. Kamu ke pantai bareng perempuan itu kan? Kamu punya selingkuhan kan? Aku nggak mau marah. Aku cuma minta satu hal. Maksud kamu apa? Jangan ceraikan aku. Tolong. Aku cuma minta pengen rumah ini tetap ada buat anak kita, Mas. Kamu nggak marah? Buat apa aku marah? Sendirian aja, Mas. Dari tadi wajahnya kelihatan kusut banget. Haha, ketebak banget ya. Iya, hari ini chaos banget di kantor. Kepala rasanya mau pecah. Makanya minum biar agak adem. Tapi jangan sendirian lah, malah makin suntuk. Hehehe, iya juga sih. Cuma pengen tenang aja sebenarnya. Kalau di rumah nggak ada tempat buat ngelamun kayak di sini. Kalau di rumah harusnya full energi dong. Kan ada istri atau mungkin anak, ya kan? Iya sih, tapi entah kenapa aku ngerasa nggak nyaman aja pulang kerja malah tambah capek. Kalau gitu aku bisa kok jadi pendengar yang baik. Wah, ini modus ya? Enggak, beneran. Aku juga sering capek dan gak ada temen ngobrol. Jadi sering kesepian. Makanya kalau kesini suka sendiri. Berarti nasib kita sama ya? Sama-sama capek, tapi gak bisa ngeluh ke siapa-siapa. Nah itu, kita cheers aja buat pertemuan kita malam ini. Cheers. Kalau suatu malam kamu pengen ngobrol lagi, aku sering nongkrong di sini. Tapi boleh juga sih tukeran nomor, biar nggak nunggu takdir ngatur ulang ketemunya. Hahaha. Oke, kirim aja nomormu, siapa tahu bisa ketemu lagi. Udah, tapi inget ya, jangan cuma curhat pas lagi bete aja. Iya, kita PDKT-an aja. Gimana? Nah, itu baru boleh. Kamu nggak capek, Mas? Dari tadi megang HP terus. Makan juga cuma sedikit. Enggak, lagi balesin chat kerjaan aja. Kerjaan malam-malam gini. Iya, ada urusan yang belum kelar. Kenapa sih kamu nanya mulu? Aku cuma nanya, kok malah marah? Lagian akhir-akhir ini kamu sering pulang malam, jadi jarang ngobrol. Aku capek. Udah kerja seharian, pulang malah dia interogasi. Aku nggak ada maksud apa-apa, Mas. Aku cuma ngerasa kamu berubah. Berubah gimana? Cuma karena aku sibuk, semua juga demi keluarga ini. Udah, Nina lanjut main ya. Mama sama Papa mau ngobrol sebentar. Papa marah ya, Ma? Enggak, Papa cuma lagi capek. Aku mau istirahat dulu, jangan ganggu. Mama, ini boneka Nina, biar Mama nggak sedih. Makasih ya, sayang. Mas, HP-ku kayaknya udah rusak. Layarnya suka mati sendiri. Aku pengen ganti baru, boleh ya? Iya, nanti aku beliin aja, tapi nggak usah request merek. Serius? Kok tumben langsung dituruti? Biasanya suruh nabung sendiri. Waktu aku minta beliin blender aja disuruh nunggu THR. Ya kan, HP penting. Nanti kalau ada kabar dari sekolah Nina, repot kalau HP kamu rusak. Tapi kok kamu kelihatan cuek banget sih akhir-akhir ini? Mana sering banget senyum-senyum sendiri. Desi, bisa gak sih gak bahas yang aneh-aneh? Aku capek banget. Aku cuma nanya aja, Mas. Aku ngerasa kamu beda. Kamu jarang peluk aku, jarang ngobrol juga. Kamu tuh ya, semua dibawa perasaan. Aku kerja capek pengen tenang, tapi malah diserang pertanyaan terus. Aku cuma takut kalau kamu macem-macem di luaran sana gimana? Udahlah, aku mau tidur. Besok masih banyak kerjaan. Aku cuma pengen kita kayak dulu lagi, Mas. Kamu biasanya cerita apa aja ke aku. Jangan bahas beginian malam-malam, aku capek. Maaf ya agak telat, jalannya macet banget. Gak apa-apa, yang penting kamu dateng. Tempatnya bagus, kamu juga kelihatan cantik banget malam ini. Kamu bisa aja. Tapi jujur, aku suka tempat kayak gini. Gak terlalu ramai, tapi bikin nyaman. Aku juga rasanya kayak lupa semua beban yang ada di dunia ini. Ternyata sesetres itu ya jadi kamu. Ya begitulah, makanya aku pengen malam ini duduk santai biar gak mumet terus. Coba deh, ini enak banget. Aku suapin ya, biar kamu gak mikirin kerjaan mulu. Hahaha, gini nih yang bikin aku betah. Kamu tuh enjoy banget orangnya.
Mungkin karena aku nggak nuntut apa-apa. Aku cuman pengen kamu tenang waktu sama aku. Kadang aku ngerasa salah ngelakuin ini sama wanita lain, tapi aku juga butuh kebahagiaan. Hei, kok malah ngelamun? Aku tahu kamu lagi capek, tapi bawa santai aja. Di sini kan ada aku. Pagi Desi, lagi nyapu ya? Wah, rumahmu selalu rapi. Aku jadi malu nih. Ya gitu Bu, daripada bengong mumpung suami belum pulang, jadi ya beres-beres aja. Iya, ngomong-ngomong boleh pinjem oven gak? Anak saya minta dibikinin roti. Oven di rumah lagi rusak. Oh, iya ada. Sebentar saya ambilin dulu. Nih Bu, pakai aja dulu. Pelan-pelan ya bawanya, agak berat. Makasih ya Des. Aku jarang lihat suamimu akhir-akhir ini. Sibuk banget ya. Biasanya tiap sore suka nyiramin tanaman. Iya Bu, katanya banyak kerjaan di kantor. Pulangnya sering malam. Oh gitu ya. Tapi kalau nggak salah kemarin aku lihat dia di restoran. Kayaknya bukan sama teman kantornya deh. Mungkin salah lihat kali Bu. Dia emang sering jalan sama rekan kerjanya buat ngurusin proyek. Kamu sabar banget sih Des. Kalau marah pun buat apa Bu? Aku kan cuma ibu rumah tangga, gak punya penghasilan. Kalau dia pergi, aku sama anakku gimana? Jangan ngomong kayak gitu. Kamu juga berharga dan punya hak buat tahu apa yang dilakuin suami di luar sana. Iya Bu, tapi buat sekarang aku percaya kok kalau suamiku sering pulang malam emang sibuk kerja aja. Ya udah kalau gitu, saya pamit dulu. Ini opennya saya bawa dulu ya Des. Akhirnya datang juga. Lama banget deh. Aku udah pegel nungguin. Hehehe, iya maaf ya, jalannya macet banget. Nih, aku bawain makanan favorit kamu. Ih, kamu baik banget sih. Udah capek kerja masih sempet mikirin aku. Ya gak apa-apa, aku juga seneng kalau lihat kamu senyum. Rasanya kayak semua stres di kantor langsung hilang. Mata kamu kelihatan capek banget. Kenapa? Entahlah, kadang aku ngerasa semua yang aku lakuin tuh salah. Pulang ke rumah kayak nggak tenang, tapi kalau di sini aku ngerasa tenang. Kamu terlalu mikirin orang lain, kali-kali mikirin diri sendiri juga. Lakuin hal yang bikin kamu happy, jangan dibawa stres terus. Mana bisa, sekarang rumah tangga aku udah mulai renggang, bingung harus gimana. Ngapain harus bingung? Kan di sini ada aku. Kamu emang paling bisa bikin aku baper. Udah, jangan mikir macem-macem dulu. Nikmatin aja malam ini sama aku. Kita makan bareng ya, habis itu nanti istirahat. Sebelum makan, aku mau peluk kamu dulu dong. Wah, Bu Desi rajin banget ya. Udah sore gini masih sempet ajak Nina main. Ibu-ibu yang lain mah udah pada capek duluan. Iya nih, soalnya Nina lagi seneng main ayunan. Katanya biar nggak bosen di rumah. Mama, dorongnya pelan banget. Aku pengen tinggi kayak teman-teman. Pelan aja, nanti jatuh. Mama nggak mau kamu kenapa-napa. Kamu kelihatan beda. Ada apa? Semua baik-baik aja kan di rumah? Gak tahu Bu, akhir-akhir ini suami saya kayak asing banget. Pulang telat, gak pernah ngobrol. Nanyain perkembangan anak aja gak pernah. Coba aja kamu ajak ngobrol baik-baik. Kadang cowok tuh cuma butuh perhatian kalau kayak gitu. Aku udah coba Bu, tapi setiap aku mulai ngomong dia malah marah. Jadi ya udah aku diam aja. Aku takut kalau aku terus nanya, dia malah makin kesel sama aku. Kamu gak boleh terus paksa gitu. Kamu juga punya hak buat bahagia. Aku cuma mikirin Nina Bu. Kalau aku kehilangan dia, aku bisa apa? Aku gak kerja, gak punya penghasilan. Aku cuma bisa jaga rumah sama anak. Kadang dia memang kelihatan bijak, tapi kalau terus dipendam, kamu bisa sakit sendiri. Aku udah biasa Bu. Yang penting dia masih pulang, masih memberi nafkah. Itu aja udah cukup. Mama, kapan Papa ikut main sama kita? Nanti sayang, kalau Papa udah gak sibuk.
Kamu baru pulang, Mas. Makan dulu ya. Aku udah masakin opor sama sambal favorit kamu. Iya nanti aja. Aku udah makan di luar tadi. Oh, ya udah. Aku taruh di kulkas biar gak basi. Mas, akhir-akhir ini kamu sering banget pulang tengah malam. Bahkan sampai dini hari. Kalau di rumah pun sibuk sama HP. Sebanyak itu ya kerjaan kamu. Iya banyak, gak bisa ditunda-tunda. Aku ngerti kamu sibuk, tapi aku cuma pengen sedikit waktu buat ngobrol. Rasanya rumah ini makin sepi, Mas. Desi, aku capek. Aku kerja dari pagi sampai malam. Kamu pikir semua yang aku lakuin ini buat siapa? Aku kerja juga buat kamu sama anak kita. Papa udah pulang. Tadi aku nungguin pengen main sama Papa. Maaf ya sayang, Papa capek banget. Mainnya nanti ya. Mas, kalau kamu nggak bahagia sama aku nggak akan marah. Aku cuma minta satu hal, jangan tinggalin aku sama anak kita. Mama, Papa kenapa? Papa cuma capek sayang, nggak apa-apa. Udah yuk kamu bobo, ini udah malam sayang. Desi, akhirnya keluar rumah juga. Aku kira sekarang kamu udah jadi janda diam di rumah terus. Bisa aja bu, aku masih istri orang, masih sibuk urus dapur. Oh, iya sih. Cuma aku sering lihat suamimu tuh sekarang rajin banget pulang pagi. Kemarin malah ada yang lihat dia makan bareng cewek di restoran. Oh, gitu ya bu. Ya kalau dia senang biarin aja. Loh, kok kamu gak marah, Des? Dulu aku marah, sekarang aku capek bu. Aku cuma pengen rumah tanggaku baik-baik aja demi aku sama anak aku. Kadang laki-laki tuh suka lupa ya, Bu. Udah punya istri baik, masih aja cari yang lain. Mungkin bukan lupa bu, cuma bosan aja kali. Namanya juga manusia. Kamu sabar banget, Des. Tapi kamu juga harus mikirin diri sendiri. Jangan pasrah gitu dong. Kalau aku mikirin diri sendiri, nanti anakku siapa yang mikirin? Aku nggak mau dia ngerasain hidup susah. Lihat bu, kayaknya itu dia, tapi nggak apa-apa. Yang penting dia masih ingat pulang. Kamu yakin gak apa-apa, Des? Yakin bu, aku udah berhenti berharap. Sekarang cuma pengen semuanya tenang aja. Udah nggak mikirin perasaan lagi. Ya udah kalau gitu saya duluan ya. Mari. Tempatnya tenang banget ya. Rasanya kayak semua masalah hilang kalau di sini. Makanya aku pilih tempat ini. Aku pengen kamu gak mikirin apa-apa dulu. Cuma aku sama kamu. Hahaha, bahaya tuh ngomongnya. Bisa-bisa aku beneran lupa sama semuanya. Ya emang kenapa? Lupa bentar gak dosa kok. Kadang orang kayak kamu tuh butuh sesuatu yang bikin bahagia. Kamu tuh tiap ngomong suka bikin aku bangga tahu nggak? Emang paling pengertian deh. Iya dong. Itu apa? Gak usah mikir aneh-aneh. Cuma aku pengen kamu ingat aku sayang kamu. Deva, kamu gak harus lakuin ini. Aku tahu, tapi aku pengen kamu bahagia. Nggak harus mahal. Yang penting kamu tahu perasaanku ke kamu. Itu beneran ada. Kamu gila, tapi aku seneng banget. Kamu yakin gak nyesel? Enggak dong, pokoknya kita harus saling membahagiakan satu sama lain. Desi, aku sebenarnya gak enak ngomong gini. Tapi aku rasa kamu harus tahu sesuatu. Kenapa sih mukamu serius banget Sari? Ada apa? Kemarin aku jalan-jalan ke pantai. Kesengaja lihat seseorang. Aku kira mirip suamimu. Tapi pas ku zoom fotonya, aku yakin itu Deva. Maksudmu suami aku? Nih, aku gak bermaksud ngadu atau gimana. Tapi aku gak tega lihat kamu terus berjuang sendiri sementara dia kayak gini. Sebenarnya aku udah tahu, tapi aku milih diam karena nggak mau bikin rumit rumah tanggaku sama dia. Beberapa hari yang lalu aku lihat mereka jalan. Aku cuma pura-pura nggak tahu. Jangan pasrah kayak gitu dong. Kamu masih bisa nyelamatin pernikahanmu, Des. Kalau kayak gini terus berarti kamu nyiksa diri sendiri. Aku udah nggak punya tenaga, Sar. Aku udah kalah duluan. Des,
Kayaknya itu suamimu deh. Kalau gitu aku pulang dulu ya. Gak enak kalau lama-lama di sini. Iya, tapi makasih ya, kamu udah ngasih bukti itu ke aku. Kamu kenapa? Mukamu kayak habis nangis. Aku udah tahu semuanya, Mas. Kamu ke pantai bareng perempuan itu kan? Kamu punya selingkuhan kan? Aku nggak mau marah. Aku cuma minta satu hal. Maksud kamu apa? Jangan ceraikan aku. Tolong. Aku cuma minta pengen rumah ini tetap ada buat anak kita, Mas. Kamu nggak marah? Buat apa aku marah? Papa, lihat nih, balonnya bisa terbang tinggi banget. Hehehe, wah hebat banget anak papa. Tapi jangan diterbangin dong, nanti kamu nggak punya balon lagi. Aku mau main balon di sini ya. Hati-hati ya, Nak. Jangan terlalu jauh. Dia tumbuh cepet banget ya. Rasanya baru kemarin masih aku gendong-gendong. Iya, anak kita udah makin gede. Semoga dia nggak ngerasa kekurangan kasih sayang. Aku nyesel Des, aku nggak sadar udah nyakitin kamu sejauh itu. Kenapa harus nyesel, Mas? Kamu lanjutin aja hubungan kamu sama perempuan itu. Aku nggak bakal ngelarang. Selagi kamu bahagia, aku cuma minta kamu tetap ada buat aku dan anak kita. Aku nyesel udah bersikap bodoh ke kalian. Kamu gak usah khawatir, semuanya akan baik-baik aja. Selagi kamu tetap jadi ayah buat Nina, aku cuma pengen Nina tetap punya ayah. Udah, itu aja cukup. Tapi kamu sendiri bahagianya gimana? Bahagiaku udah beda sekarang, Mas. Lihat kalian masih di sini aja, aku udah bersyukur. Aku janji bakal ninggalin dia demi keluarga kecil kita. Aku tahu kamu gak bakal segampang itu maafin aku. Tapi aku bakal berusaha selalu ada demi kalian. Aku gak menuntut apapun, semua keputusan ada di kamu. Papa, Mama, minggu depan kita ke taman lagi ya. Iya sayang, papa janji.